Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan pembahasan untuk matkul Fisika Dasar 2 PV 4102. Dan kita masuk ke modul keempat, yang dimana modul keempat itu terkait dengan alat-alat optik. Oke. Nah, jadi sebenarnya alat optik tuh banyak banget ya. Yang pasti contoh kalau mungkin masih ingat pelajaran SMA tuh ada mata, kamera, mikroskop, teleskop, dan teleskop itu kan juga banyak banget tuh kan jenisnya. Terus kaca pembesar, nah dan lain sebagainya. Yang dimana sebenarnya dulu tuh saya paling kesel tahu nggak sama materi alat optik. Nah, karena apa? Karena kalau misalnya ketika apa namanya terkait rumusnya yang cukup banyak, yang dimana menyebabkan juga beberapa faktor perbedaan ketika misalnya nih ketika kita menggunakan mikroskop, yang dimana mikroskop itu kan kalau kita melotot banget atau serius banget sama yang biasa aja, itu kan pasti hasil perbesaran bayangannya berbeda. Walaupun mungkin berbedanya secara tidak secara signifikan, cuman otomatis ada tetap bakal ada tetap pengaruhnya ya. Maksudnya tetap bakal ada pengaruhnya walaupun emang itu tidak secara besar, perubahannya tidak signifikan lah seperti itu. Nah, terus juga mikroskop. Nah, terus habis itu ada teleskop ya kan, apalagi ada kaca pembesar yang dimana dalam membuatnya dalam pembuatannya sendiri dari segi untuk bayangan terutama. Karena mungkin kalau secara teoritis kira-kira mikroskop itu apa sih ya kan? Kayak misalnya mikroskop itu apa, kinerjanya seperti apa, kegunaannya seperti apa. Mungkin nggak susah. Cuman ketika kita bahas perhitungan, misalnya nih seberapa besar sih kalau kita kalkulasikan, padahal sebenarnya kalau emang kita mau mikroskop untuk penggunaan bayangannya sendiri kan juga kalau kita pakai mikroskop kan itu udah ada aturannya tuh, ada pengaturannya. Kira-kira kita mau pakai yang berapa kali, kita mau pakai yang berapa kali, terus cara naruhnya gimana. Nah, itu kan langsung ke aplikasi atau prakteknya. Cuman kalau secara teoritis perhitungannya, wah itu jujur, itu salah satu materi yang saya benci ketika waktu belajar fisika ya. Oke, jadi untuk nomor satu, panjang fokus lensa objektif mikroskop adalah, nah ini secara teoritis pembuatan terkait dengan mikroskop, fokus lensa objektif itu pasti lebih kecil nilainya daripada panjang fokus lensa okulernya ya. Kemudian nomor 2, jika panjang tabung mikroskop bertambah, maka daya perbesaran mikroskopnya ini akan bertambah juga. Nah, dapat dari mana? Nah, karena gini, kalau kita bahas terkait dengan kalau apa namanya, kalau terdiri dari lebih daripada satu lensa, maka sebenarnya kan kalau mikroskop itu kan atau teleskop pasti ada yang namanya lensa okuler. Nah, oke, jadi di sini mungkin saya pakai versi bahasa Indonesianya aja. Jadi ada lensa objektif kan. Nah, untuk lensa objektif itu yang dekat bendanya atau yang mengarah ke benda, sedangkan okuler itu adalah yang dekat ke mata. Karena ini kalau kalian cari versi bahasa Inggrisnya, ini bukan okuler sebenarnya, melainkan dengan uh, eye catch atau yang ditangkap oleh mata. Kalau objektif tetap objektif ya. Jadi kalau dalam simbolnya kalau pakai versi bahasa Inggris, yang dimana sebelumnya kalau nggak salah kan kita sudah belajar lensa ya. Nah, di lensa sendiri sebelumnya kan kita menggunakan perbedaan. Karena kalau di buku yang kita pakai itu atau buku yang dipakai di sini tuh dia pakai versi bahasa Inggris. Yang dimana simbolnya untuk O itu ada sendiri. Untuk kalau misalnya kita benda nih biasanya kan kita pakai jarak benda SB gitu kan atau S aja. Nah, terus kalau bayangan kita bikin S aksen. Nah, tapi kalau misalnya di versi bahasa Inggris itu versinya adalah pakai I dan O ya. Nah, kalau di bahasa Indonesia terkait dengan lensa itu kalau ini dipakai OK sama OB. Kalau versi bahasa Inggris ini pakai E sama O. Tuh, ini O udah menyatakan objektif, E-nya itu adalah eye catch. Nah, atau yang ditangkap oleh mata.
Nah, jadi mungkin, biar lebih enak kita pakai bahasa Indonesia aja ya, cuman kalau kalian mau pakai versi tetap pakai bahasa yang di bahasa Inggris yang, pakai di bukunya, that's no problem, itu tidak ada masalah, karena kan itu cuman perbedaan bahasa atau translate aja ya, atau penerjemahan. Nah, di mana, terkait dengan perbesaran ini kan terkait dengan daya perbesaran totalnya. M total itu sama dengan M-nya objektif dikalikan dengan M-nya daripada okuler. Ya. Jadi ada yang linier, ada juga yang anguler. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi bagaimana nih terkait dengan ininya? Nah, ini adalah SOB aksen. Nah, dibagi dengan SOB. Nah, tapi ini tetap kita pakai rumus yang ada di bukunya ya. Nah, ini adalah SOK aksen alias bayangan yang terjadi ada di lensa okuler, terus dengan jarak benda ke lensa okulernya. Oke, jadi eh nah untuk SOB aksen kalau misalnya kita bahas ada nggak sih hubungan sama panjang lensa? Ada. Dimana panjang lensa, jarak atau panjang tabung mikroskop itu biasanya saya pakai istilah D. Itu sama dengan SOB, SOB aksen. Nah, SOB aksen ditambahkan dengan SOK ya. Sehingga SOB aksen itu adalah D dikurangkan dengan SOK. So dari sini aja kita nggak usah lanjutin lagi. Nah, berarti ketika kita memperbesar panjangnya, ini nilai semakin gede nih, ya kan? Nah, apa yang akan terjadi? Nah, jadi berarti kurang lebih kita anggap saja deh bayangannya kurang lebih bla 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 bla. Intinya kalau D-nya semakin diperbesar, maka nilai SOB-nya pasti SOB aksennya diperbesar. Kalau ininya diperbesar, maka perbesaran lensa objektifnya akan diperbesar juga. Jadi ini naik, ini naik. Kalau ini naik, berarti ini juga naik. Begitu juga sebaliknya, karena ini kan kalau misalnya nih 10 kurang 2 sama 5 kurang 2 kan pasti hasilnya lebih gede yang 10 kurang 2 kan. Nah, makanya perlu kita naikin nih ininya. Nah, ini kita turunkan, berarti ini nanti dia jadi turun. So, ya berarti supaya biar perbesarannya makin besar di sini. Nah, kalau perbesaran bayangan yang objektifnya jadi diperbesar dengan kita anggap ini konstan gitu ya. Maka apa? Ya, maka nilai M-nya ini juga makin besar. Jadi kalau M-nya supaya M totalnya makin besar, maka MOB-nya semakin besar. Sehingga dengan begitu SOB aksennya semakin besar dan berarti dapat dilakukan dengan cara memperpanjang tabung mikroskop. Seperti itu. Itu kalau teorinya pakai ini. Nah, kalau yang di bukunya saya kurang tahu kenapa kok bisa jawab yang berkurang. Teorinya nggak dijelasin. Nggak dijelasin dasar teorinya apa. Terus juga kalau mungkin kalian tolong koreksi kalau misalnya emang saya ada yang kurang, mungkin pas baca materinya mungkin ada yang kurang lengkap, atau mungkin kalian punya sumber tersendiri, kalian share aja di kolom komentar. Jadi bukunya ini jawab katanya ini berkurang. Nah, tapi nggak dijelasin kenapa. Apakah mungkin dia nih pakai ada sumber tertentu yang digunakan untuk menjawab, juga nggak dijelaskan ya. Nah, cuman menurut saya pribadi ya ini jawabannya bertambah karena kurang lebih seperti ini ya penjelasannya. Oke, lanjut ke nomor 3. Nah, daya perbesaran mikroskop sederhana dapat bertambah jika kita menggunakan lensa okuler yang, nah ini jawabannya adalah yang C ya. Dengan panjang fokus yang lebih kecil, jadi udah pasti nggak bakal mungkin ada hubungan dengan tebal ya, tebal lensa ini udah pasti nggak berpengaruh. Karena kan ketika perhitungan ini tergantung sama titik fokus ya kan. Nah, terus juga nggak ada hubungannya dengan jari-jari, nggak ada hubungannya sama tebal lensa. Nah, walaupun emang misalnya nih kita bahas terkait dengan kurvatur lensa atau jari-jari atau ukuran lensanya, tapi yang yang mempengaruhi secara langsung itu adalah fokusnya ya. Jadi panjang fokusnya menjadi lebih kecil seperti itu. Nah, cuman di sini mungkin saya tambahin dikit aja. Nah, di sini terkait dengan yang namanya mikroskop, pembentukan bayangannya kurang lebih seperti apa sih? Nah,
Oke. Nah, jadi yang di buku kalau misalnya kalian lihat penggambaran bayangannya itu adalah apa? Ya, benar sekali. Pembentukan bayangan benda pada mikroskop tapi dengan mata berakomodasi maksimum, atau ya intinya dia benar-benar fokus lah. Karena ada dua. Mungkin kalau kalian masih ingat pembelajaran waktu sekolah menengah ya, itu ada yang namanya mata akomodasi maksimum dan atau ada mata tidak berakomodasi sama sekali. Yang mata tidak berakomodasi itu berarti nyantai aja ngelihatnya. Tapi kan kadang ada tuh yang benar-benar fokus banget. Nah, itu adalah mata berakomodasi maksimum. Nah, jadi kalau kita perhatikan bahwasannya kan berarti ingat ini ya lensa objektif, lensa okuler. Nah, bendanya ada di sini ya. Ini ada OB, ada objektif, ada okuler. Nah, dari yang merah ini yang benda ketika terkena lensa objektif akan membentuk bayangan yang terbalik. Ya kan? Terbalik. Berarti terbalik yang dimana ini diperbesar ya. Oke, berarti kalau kita bahas terkait dengan lensa objektif terlebih dahulu, ini adalah SOB-nya. Kemudian dari sini ke sini, ini adalah SOB aksen. Oke. Nah, kemudian ketika ini ada bayangan di sini, maka ini akan menjadi benda atau sumber yang nanti akan dibayangkan lagi atau dibuat bayangannya oleh si lensa okuler. Jadi ibarat kata tuh kalau misalnya kita produksi, Anda mengantarkan saya dengan udah jadi nih A jadi B. Nah, B-nya langsung tinggal saya proses. Nah, ini adalah A-nya, ini adalah B-nya, dan B-nya ini diproses oleh si okuler menjadi C. Yang mana itu? Nah, yang ini nih. Tuh. Jadi bisa kita katakan bahwasannya dari sini ke sini ini adalah SOK. Berarti jarak benda ke lensa okulernya. Sedangkan dari sini ke sini ini adalah SOK aksennya. Seperti itu ya. Nah, dari sinilah kan kenapa kok saya bahas ini? Karena gini. Kalau misalnya kita lihat ternyata ini kan lensa objektif, ini lensa okuler. Panjang daripada tabung mikroskop itu dari sini ke sini ngitungnya. Yang kita kenal dengan atau saya simbolkan dengan D. Nah, dari sini ke sini D berarti apa? SOB aksen tambah SOK. Makanya kenapa rumusnya tadi yang saya pakai adalah D sama dengan SOB aksen tambah SOK karena pakai yang mata berakomodasi. Kalau mata yang tidak berakomodasi, perhitungan panjang tabung mikroskopnya akan berbeda. Kenapa? Karena pasti pembentukan bayangannya itu berbeda juga. Nah, kalau mata tidak berakomodasi seingat saya ya, ada di FOK nih. Jadi SOB aksennya itu ada di FOK. Sehingga berarti kalau misalnya SOK-nya ini bisa kita jadikan sebagai FOK. Seperti itu. Nah, jadi pendekatannya beda lagi. Nah, kurang lebih seperti itu. Makanya mungkin kalian bisa cari bisa googling ya terkait dengan pembentukan bayangan pada mikroskop dengan mata tidak berakomodasi. Nah, karena apa? Karena yang dibahas di modul atau bahan ajar UT ini adalah pembentukan bayangan pada mikroskop kalau matanya berakomodasi maksimum. Ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, so kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5 dan 6 terlebih dahulu. Ini masih teori juga karena untuk perhitungannya sebenarnya nggak susah. Karena kalau alat optik itu sebenarnya tinggal kita masukkan ke persamaan atau ke formula yang sudah kita ketahui. Enggak terlalu ribet karena apa? Karena cabang-cabang ilmunya nggak banyak. Karena kalau emang kita bahas ilmu daripada alat optik, apa sih? Gitu kan yang jadi cabangnya nggak ada. Beda sama kayak misalnya kita bahas gerak. Misalnya gerak itu banyak konteksnya. Bisa kita bahas hukum Newton, bisa kita bahas gerak lurus, bisa kita bahas gerak
harus berubah beraturan ya kan. Ada GLB, ada GLBB. Terus bisa juga geraknya itu ternyata melingkar. Nah, berarti bisa juga berotasi. Nah, nanti ada lagi keseimbangan terkait dengan rotasi, torsi dan segala macamnya. Ya. Kalau untuk alat optik kan enggak begitu, ya. Oke. Makanya sebenarnya kalau untuk alat optik itu kalau belajar ya emang mesti benar-benar terkait dengan kalau mikroskop itu kalau misalnya mata berakomodasi maksimum tuh kurang lebih rumusnya seperti ini loh, gitu loh. Ya. Oke. Sama jadi sebenarnya sama dengan modul sebelumnya terkait dengan rumus fokus untuk rumus pembuatan lensa yang dimana tuh ada 1/f sama dengan n kurang 1 dikalikan dengan 1/r1 dikurangkan 1/r2 ya. Oke, nomor 4. Pada mata manusia, maka untuk memfokuskan diri dikerjakan dengan cara. Nah, ini terkait dengan fokus itu kan berarti benar-benar fokus banget nih. Nah, di bagian mata, salah satu bagian mata yang membuat kayak jatuhnya itu sama kayak kalau kamera. Kamera kan fokus itu kan tergantung sama lensa kan. Ya, benar banget. Ya, makanya di sini jawabannya terkait dengan lensa mata, lensa mata, lensa mata dan lensa mata. Tapi bagaimana sistem kerjanya? Ya, sistem kerjanya tuh lensanya tuh besar, kecil gitu ya. Yang dimana itu ada hubungannya sama perubahan kecembungan permukaan. Seperti itu. Jadi dia makanya kalau menebal menipis itu kan berarti gede kayak gini kan begini ya. Kalau ini kecembungan jadi nanti cembung, nanti cekung, cembung, cekung. Nah, kayak gitu. Dengan kecembungannya juga mau berapa variasinya. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Makanya kalau misalnya mungkin perhatiin kamera tuh ya, pas lagi zoom out atau zoom in itu kan terkait dengan lensanya tuh bergerak kan. Nah, itulah yang dinamakan ada terkait dengan perubahan kecembungan permukaan lensa matanya. Oke, nomor 5. Seseorang tidak dapat melihat objek lebih dari 3 meter, maka orang tersebut dikatakan sebagai miopi atau rabun jauh ya. Kalau udah lebih dari 3 meter, orang itu dikatakan rabun jauh atau kalau bahasa Indonesia miopi. Tapi kalau pakai versi bahasa ininya latinnya pakai miopinya itu pakai huruf Y. Jadi ini adalah rabun jauh. Hipermetropi ya itu adalah rabun dekat. Astigmat, nah kalau misalnya biasanya nih astigmat terkait dengan cacat mata juga. Nah jadi untuk mungkin kalau mau tahu lebih detailnya terkait dengan ini, kalian cari aja terkait dengan istilah cacat mata atau istilah cacat pada organ mata ya. Yang dimana tuh dulu tuh kalau nggak salah mungkin waktu SMP sudah belajar harusnya kalau seingat saya. Cuma mungkin karena pergantian kurikulum ya nggak tahu juga apakah udah belajar apa enggak gitu ya. Oke, nomor 6. Untuk mengatasi cacat hipermetropi dapat digunakan dengan bantuan lensa apa? Lensa positif atau lensa cembung. Kalau lensa cekung itu adalah untuk yang miopi ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita hapus untuk nomor 4, 5 dan 6-nya dan kita akan lanjut ke dua soal terakhir untuk tes formatif yang pertama. Oke, untuk nomor 7. Oke, mempunyai titik dekat dan titik jauh. Oke. Nah, titik dekat. Oke, mungkin kita pakai bahasa Indonesia TD aja ya, titik dekat. Karena kalau pakai bahasa latinnya tuh ada PP sama PR. Aduh, ribet lah pakai bahasa gitu. Titik dekatnya adalah 0,5 meter dan kemudian TJ-nya atau titik jauhnya adalah 3 meter. Nah, yang ditanyakan adalah maka kacamata yang diperlukan untuk memperbaiki penglihatan dari objek dekat dan objek jauh berturut-turut. Nah, kalau yang ini yang kasus yang atas ini adalah kasus hipermetropi ya kan. Karena ini terkait dengan dia tidak bisa melihat yang dekat alias rabun dekat. Kalau titik jauh berarti terkait dengan miopi yaitu adalah rabun jauh. Yang ditanya adalah P masing-masing ya. P-nya masing-masing berapa? Oke, kita jawab untuk yang pertama. Nah, kalau P yang hipermetropi di sini tergantung juga ya pakai formulanya yang mana.
Nah, jadi untuk yang hipermetropi, untuk yang mungkin kita tulisnya H gitu aja ya. Berarti rumusnya adalah 100. Jadi gini, sebenarnya terkait dengan rumus kekuatan lensa itu pada umumnya adalah 1/F. Ya, 1/F. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk yang atau dalam bentuk seperti ini. P sama dengan 100/F. Yang dimana biasanya kalau untuk yang ini satuannya ini adalah sentimeter. Kalau yang satuannya meter. Nah, jadi hati-hati ya sama satuannya. Kalau sentimeter kalian pakai 100 yang per F, ya kalau yang ini pakainya 1/F. Nah, di mana untuk hipermetropi itu rumusnya adalah 100. Ini saya pakainya sentimeter ya. 100/Sn. Sn dikurangkan dengan yang namanya 100 per titik dekat. Nah, berarti kekuatan lensa untuk hipermetropinya adalah 100/25, karena ini adalah titik dekat normal manusia, dikurangkan dengan 100 per titik dekatnya tadi berapa? 50 ya, karena ini setara dengan 50 cm, kalau ini setara dengan 300 cm ya. Oke, jadinya berarti ini masukin 50, berarti untuk daya lensa yang hipermetropi adalah 4 kurang 2, berarti jawabannya adalah 2 dioptri. Karena di sini nilainya plus, berarti ya that's why kenapa lensanya lensa positif, karena kekuatan lensanya juga plus. Nah, kemudian untuk yang miopi itu adalah tinggal minus daripada 100 per titik jauh. Berarti minus 100 per 300. Berarti berapa tuh? Ya, jawabannya adalah minus 0,33 dioptri. Maka nomor 7 jawabannya adalah yang B ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Cacat miopi disebabkan oleh, ya ini jawabannya adalah elongansi bola mata ya. Cacat dalam kandungan enggak. Karena kalau misalnya emang karena keturunan, iya mungkin, karena biasanya kalau yang orang tuanya mungkin matanya minus, nanti anaknya biasanya lebih cepat atau lebih gampang kena minusnya. Kalau kurang vitamin C ini bukan terkait dengan cacat miopi doang, karena kan miopi itu terkait dengan miopi sama hipermetropi itu terkait dengan kelenturan otot matanya, yang dimana kalau mungkin kita main HP deket, terus apalagi dalam jangka waktu yang cukup lama, kan berarti si otot ini terbiasa atau udah lama banget lah intinya. Dengan jarak segitu, dengan waktu yang lama, pasti kaku ketika kita melihat sesuatu yang bukan pada yang tadi tuh, yang kejadian yang lama banget. Nah, karena itulah ada yang namanya cacat mata miopi dan cacat mata hipermetropi. Nah, jadi bukan termasalah karena kurang vitamin C. Ya, itu vitamin C itu memperbaiki nutrisi atau vitamin C juga bukan. Karena apa? Karena kalau misalnya vitamin C bukan mata. Kalau mata itu kan terkait dengan vitamin A. Nah, jadi nomor 8 ini yang C bukan. Karena kalau emang kurang vitamin A itu mungkin karena salah satu yang menyebabkan ini kan terkait dengan, selain dengan habit atau kebiasaan, juga tergantung sama nutrisinya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, so segitu aja untuk tes formatif pertamanya, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua. Oke, so kita hapus untuk nomor 7 dan nomor 8 untuk tes formatif pertamanya, dan kita akan lanjut ke tes formatif kedua. Start dari nomor 1 sampai nomor 3. Oke, untuk nomor 1, untuk meningkatkan kemampuan daya pisah atau kemampuan resolusi teleskop, maka dapat dilakukan dengan cara memperbesar bukaan lensa objektif. Ya, ini ada banget materi di depannya ya. Jadi dengan memperbesar bukaan lensa objektif, maka kemampuan daya pisahnya akan meningkat. Nomor 2, bayangan objek jauh jika dilihat menggunakan teleskop astronomi akan tampak bagaimana? Ya, teleskop astronomi itu akan menghasilkan bayangan yang terbalik ya. Oke. Nomor 3, pada teleskop astronomi maka bayangan akhir untuk visi normal atau penglihatan normal atau penglihatannya tidak berakomodasi maksimum akan dibentuk pada
jauh tak hingga. Nah, walaupun di bukunya ya, kalau di bukunya itu seingat saya dia gambarnya terkait dengan berakomodasi maksimum ya. Jadi contohnya tuh begini. Oke, kurang lebih pembentukan bayangannya begini, nggak jauh beda ya. Sebenarnya cuman mungkin beda simbol ya kan, karena di buku kan pakainya adalah yang okuler itu adalah eyepiece ternyata ya, sorry bukan eye catch, eyepiece berarti kan karena depannya huruf E makanya jadinya lensa okuler itu disikat dengan E, lensa objektif tetap lensa objektif. Nah, di sini kalau misalnya mata berakomodasi maksimum. Nah, tapi sayangnya di bukunya kalaupun gambarnya berakomodasi maksimum, tapi pertanyaan-pertanyaannya adalah terkait dengan mata yang berakomodasi tidak berakomodasi sama sekali, alias alias normal lah ya. Jadi kalau ini berakomodasi maksimum, maka apa yang akan terjadi? Ya, ini adalah bayangannya nih. Bayangan yang terbentuk adalah seperti ini. Di mana benda itu akan terletak sejauh tak hingga. Kemudian lewat lensa objektif terlebih dahulu, terbentuklah bayangan tepat di FOB atau tepat di fokus daripada lensa objektifnya. Kemudian dari lensa objektifnya ini, maka kan dari ini nih. Nah, ini kan bayangan lensa objektif. Nah, ini akan menjadi benda untuk si lensa okuler yang kemudian kalau ini dibayangkan atau dilakukan pembentukan bayangan oleh lensa okuler, maka akan menjadi seperti ini, ya. Oke, ini kurang lebih karena berhubung nggak ada ini ya, pembentukan bayangnya kurang lebih caranya seperti ini. Nah, dari sinilah juga kalian lihat, oh SOB, SOB aksen, SOK, SOK aksen. Nah, ini jadi ini bayangannya. Dan kalau kita lihat ini bayangannya adalah terbalik, ya. Nah, jadi kalau misalnya kita matanya berakomodasi maksimum, dia terbalik. Tapi kalau kita lihat kan soal nomor 3 ini kan terkait dengan bayangan akhirnya akan terbentuk gimana. Nah, jadi kalau misalnya di nomor yang kalau untuk yang berakomodasi maksimum itu bayangannya ada terbentuk sejauh SOK aksen. Ada dia. Beda sama mata berakomodasi normal alias visi normal, yang kurang lebih pembentukan bayangannya seperti ini. Nah, di bukunya kan nggak ada tuh. Jadi ketika kan bayangannya bendanya terletak sejauh tak hingga, ya nggak jauh beda sama kayak yang berakomodasi maksimum. Bedanya adalah pembentukan bayangan daripada atau dari sini juga kelihatan nih. Kalau dari sini rumus D-nya kelihatan ya, SOB aksen tambah SOK, ya kan? Nah, di mana SOB aksennya ini kita bisa ganti FOB karena kan ini sejauh atau nilainya atau jaraknya sama dengan jarak fokusnya. Nah, beda sama ini. Kalau dari sini walaupun memang rumusnya SOB aksen tambah SOK, ini bisa kita ganti atau bisa kita rubah value-nya menjadi FOB dan FOK. Karena ketika mata berakomodasi normal, maka yang akan terjadi adalah fokus daripada lensa objektif sama lensa okulernya itu akan bernilai sama. Nah, jadi ketika ke sini, nah ini adalah SOB aksen. Nah, ketika SOB aksen ini menjadi SOK, nah si okuler ini akan membentuk bayangan yang bagaimana. Nah, di sini kan nggak ada nih jawabannya nih. Nah, di sini tetap dia terbalik, ya tetap dia terbalik, cuman terbaliknya tetap dia terbalik seperti ini. Nah, tapi di sini terbentuk nggak bayangannya gimana? Enggak. Jadi kalau misalnya dia posisi normal adalah terbalik, ya kan, dan berada di jauh tak hingga seperti itu. Makanya di sini nggak ada terbentuk bayangannya kan di daerah sini kan. Nah, jadi nomor 3 jawabannya adalah yang A, ya. Nah, oke. So, kita hapus untuk 1 sampai nomor 3-nya. Nah, oke. Ini gambarnya nggak saya hapus karena ini ada. Nah, oke. Nomor 4 sampai nomor 6. Nah, untuk nomor 4 itu ada hubungannya dengan yang gambar yang ini. Karena ini visi normal ya, alias matanya tidak berakomodasi maksimum. Panjang teleskopnya alias D-nya, kalian perhatikan berarti di sini D untuk rumus D-nya adalah SOB aksen tambah SOK.
Nah, tapi di saat yang sama, karena berhubung ini FOB sama FOK-nya sama, berarti bisa kita tulis juga bahwasanya terkait dengan panjang teleskopnya itu setara dengan FOB ditambahkan dengan FOK. Yang dimana pakai versi bahasa Inggris, ocular itu adalah E dan objektif itu adalah O. Jadi, panjang teleskop astronomi untuk visi normal adalah yang A. Fokus objektif ditambahkan dengan fokus eyepiece ya, alias yang dekat dengan mata. Oke, lanjut ke soal nomor 5 ya. Oke. Untuk nomor 5 terkait dengan daya perbesaran. Nah, di sini karena berhubung tadi soalnya yang dibahas terkait dengan berakomodasi normal, maka ini juga kita bahas berakomodasi normal juga. Oke, perbesaran bayangan itu M-nya itu adalah 8 kali. Ya. Oke, M-nya adalah 8 kali. Kemudian jarak antar dua benda, jarak antara kedua lensanya. Berarti D-nya nih itu adalah 54 cm. Panjang fokus kedua lensa berarti FOB itu berapa sama FOK-nya itu berapa ya. Nah, wait dulu. Nah, ini rumus-rumus yang digunakan terkait dengan perbesaran kan perbesaran untuk yang normal ya. Itu adalah min F objektif per F okuler. Dan kemudian tadi kita juga tahu bahwasannya D ini sama dengan FOB ditambahkan dengan FOK. Nah, jadi ini dengan ini mutlak ya, karena kan namanya nilai perbesaran bayangan tuh kan nggak bakal mungkin minus. Masa minus sih, ya kan? Masa minus di sini bukan berarti kalau misalnya minus kan aneh aja. Perbesaran bayangan diperbesar berapa? Minus 8. Kan jadi sesuatu yang berutang kan nilainya. Tapi enggak gitu kok, tenang ya konsepnya. Oke. Jadi dari sini M sama dengan mutlak FOB per FOK. Itu berarti ini 8 sama dengan, oke, kita anggap saja FOB sama FOK-nya berarti FOB di sini itu 8 kali daripada FOK. Kemudian dari rumus yang kedua, FOB tambah FOK, itu kita punya informasi bahwasanya 54 ini itu hasil penjumlahan daripada FOB ditambahkan dengan FOK. So, ya, apa yang kita pikirkan? Nah, ini nggak usah, langsung aja masukin ke sini kan. Berarti 54 sama dengan 8 kali FOK ditambahkan dengan FOK. Berarti 54 sama dengan 9 kali FOK. Berarti FOK-nya itu sama dengan 6 ya. So, kita punya kesimpulan bahwasanya FOK-nya ini sama dengan 6 cm. So, langsung lanjut berarti FOB-nya sama dengan 8 kali FOK. Berarti FOB-nya sama dengan 8 kali 6 sama dengan 48 cm. Ya, so jawabannya untuk nomor 5 adalah yang D ya. 6 cm dikalikan dengan 48 cm. Nah, ini kalau mau cara rincinya. Tapi kalau dilihat daripada perlu nggak sih rinci-rinci banget? Nggak perlu sebenarnya. Sebenarnya yang diperlukan tuh cuma rumus ini aja. Kita tahu bahwasanya kan berarti hasil bagi daripada FOB sama FOK ini, kan ini yang kanan nih FOB ya, sebelah kiri nih FOK. Dibagi hasilnya 8. Tinggal cari aja mana nih yang dibagi hasilnya 8. Ya udah, jawabannya D. Selesai. Nah, jadi kalau kalian mau memanfaatkan pilihan gandanya ya dipersilakan ya. Nah, lanjut ke nomor 6. Nah, nomor 5-nya saya hapus nih karena nomor 6-nya ini cukup merepotkan. Oke. Nomor 6 kita tahu bahwasanya nilai H itu sebuah menara dengan tingginya 100 meter. Oke. Terus kemudian berada pada jarak 5 km. Berarti ini adalah SOB ya. Karena kan ini adalah jarak benda ke lensa objektifnya 5 km. Atau bisa kita katakan 5000 meter lah ya. Terus kemudian mempunyai lensa objektif dengan fokus. Berarti FOB-nya adalah 150 cm. Ini setara dengan 1,5 meter. Dan lensa mata dengan fokus, berarti itu adalah fokus yang okuler, yaitu adalah 10 cm. Atau bisa kita tulis dengan nilai 0,1 meter. Kalau kita anggap ini semuanya meter semua. Berapakah ukuran bayangan akhir jika berada pada jarak 25 cm? Nah,
Ini nih yang bikin kesel tuh adalah kalimat ininya nih sebenarnya. Berapakah ukuran bayangan akhir jika berada pada jarak 25 cm dari mata? Apanya yang 25 cm dari mata? Nah, ini adalah jarak terdekatnya atau kita pakai teleskopnya itu pakai 25 cm dari mata nih. Jadi jarak yang kita mau pakai nih dari lensa okuler ke mata itu jaraknya 25 cm. Jadi bisa kita katakan sebagai SN-nya ini adalah 25 cm. So, rumus apa yang kita gunakan? Nah, karena yang kita pakai adalah 25 cm dan ini adalah titik dekat mata, maka rumus untuk terkait dengan penggunaan M-nya ini adalah mutlak daripada minus FOB minus FOB per FOK dikalikan dengan yang namanya 1 ditambahkan dengan FOK per SN ya. Nah, terus kemudian terkait dengan rumus apa lagi sih yang bisa kita gunakan? Sebenarnya rumusnya itu banyak ya, bisa mau pakai 1 per F segala macam. Cuman karena berhubung takutnya ngeribetin, karena untuk rumus M itu sebenarnya nggak usah pakai rumus ini juga bisa. Jadi bisa kita gunakan yang namanya kan kalau kalian perhatikan pembentukan teleskop di gambar itu kan membentuk sebuah sudut. Yang dimana rumusnya ini bisa kita bikin tan beta per tan alfa ya, per tan alfa. Nah, untuk rumus dari tan betanya itu adalah seperti ini. Tan beta itu sama dengan perbandingan antara tinggi bayangan dibagi dengan yang namanya SN-nya. Kemudian kalau untuk tan alfanya sendiri itu bisa kita hitung dengan, nah, tan alfanya sendiri ini adalah perbandingan atau perbandingan trigonometri yang dibentuk daripada H per SOB-nya. Ya sudah, berarti kalau misalnya kita gunakan dua rumus tersebut ya kita kerjakan dulu dari rumus yang atas. Berarti M sama dengan mutlak daripada minus FOB. Nah, minus FOB-nya adalah 1,5 atau 150 per 10. Toh juga kalau dibagi hasilnya sama ya, sama-sama 15. Dikalikan dengan 1 ditambahkan dengan FOK. Di sini FOK-nya karena ini kita pakai cm aja ya. Jadi 10 per 25. Oke, ini kita mutlakkan, berarti nilai M-nya ini setara dengan yang namanya 21 kali. Alias berarti dengan skenario seperti ini, berarti perbesaran bayangannya terjadi sebesar 21 kali dari aslinya. Nah, dari situ kita cari tan beta per tan alfa, ya kan? Nah, kalau misalnya kita mau bikin ini 21 sama dengan, kan kita tahu bahwasanya H aksen per apa nih? 25. Oke? Per, nah di sini SOB H per SOB berarti 100 per 5000. Berarti 21 ini sama dengan H aksen per 25 per berapa nih? Oke, atau kalau enggak gini aja nulisnya. Berarti 21 kali 100 per 5000 sama dengan H aksen per 25. Ya, so langsung aja kita coret-coret kan. Nah, ini kan berarti nolnya 2 coret, ya kan? Nah, berarti H aksennya ini sama dengan 21 kali 25 per 50. Ya udah kita tinggal coret. Ini 1, ini 2. Berarti so kita mendapatkan nilai H aksen ini sebesar 21 per 2 atau bisa kita hitung sebesar 10,5 cm. Ya, so jawaban nomor 6 adalah yang A. Nah, kalau misalnya kalian mau pakai yang versi di bukunya, itu dipersilakan ya, nggak ada masalah. Nah, cuman untuk pekerjaan yang lebih propernya dan mungkin lebih mudah dipahami, saya rasa saya lebih paham yang modelnya begini daripada pakai yang di bukunya. Juga di bukunya tuh saya juga bingung kalau ngelihat pembahasannya karena I think kayak kurang jelas karena mungkin deskripsinya kurang ya. Oke, lanjut ke nomor 7 dan 8 soal terakhir ya. Jadi nomor 7, bayangan yang dibentuk oleh teleskop astronomi. Nah, yang tadi terbalik. Dan ingat terbalik itu sudah pasti apa?
Nah, ini jawabannya adalah Maya terbalik ya. Walaupun emang terbalik itu kan pasangannya harus nyata. Ya karena biasanya nyata terbalik. Jadi nggak kalau Maya itu pasangannya tegak. Cuman untuk kayak teleskop itu nggak begitu karena apa namanya? Ketika Maya tegak itu atau nyata terbalik itu hanya berlaku di lensa objektifnya saja. Tapi ketika pas udah yang kita lihat di lensa okuler itu dia tetap terbalik ya kan, tapi berubah menjadi maya ya. Oke, lanjut ke nomor 8. Perbedaan antara teleskop terestrial. Nah, untuk teleskop terestrial dan teleskop Galileo ada perbedaan terutama pasti lensanya. Nah, kalau terestrial itu pakai 3 lensa, yang dimana 3 lensa ini adalah 3 lensa cembung semuanya ya. Jadi penggunanya lensa 3 lensa cembung. Sedangkan teleskop Galilei itu menggunakan 2 lensa, yaitu adalah lensa cembung dan lensa cekung. Jadi nomor 8 jawabannya adalah D. Nah, kalau teleskop terestrial ini adalah ada 3 lensa cembung yang dimana lensa yang versi di tengahnya ini adalah sebagai lensa pembalik. Yang dimana kan kalau misalnya kita tahu bahwasanya kan teleskop ini menghasilkan bayangan yang terbalik. Nah, supaya menghasilkan bayangan yang tegak, maka dibutuhkan lensa ketiga yaitu adalah di tengah-tengah yaitu adalah lensa sebagai lensa pembalik. Seperti itu. Nah, terkait dengan pembentukan bayangannya kalian bisa cari di Google. Mungkin kalau takutnya kalau kalian lihat dari ini nih kurang jelas gambarnya. Nah, ini terkait dengan teleskop daripada terestrial. Ada 3 nih, ada objektif, pembalik sama okuler yang dimana masing-masing lensanya ini adalah lensa positif yang artinya berarti 3 lensa cembung. Nah, terus ada lagi. Nah, mungkin ini saya hapus saja karena ini kan cuma sekedar gambar. Kalian bisa lihat atau cek detailnya di Google atau mungkin di bukunya kalau emang ada. Nah, kalau untuk yang teleskop Galileo itu kurang lebih seperti ini. 2 lensa, satu lensa objektif yang cembung, yang satu lagi lensa okulernya adalah lensa cekung. Supaya karena di sini kan berarti hasilnya dia bagaimana? Ya, nah, ini pertama hasilnya adalah pertama dia terbalik. Kemudian dia menghasilkan bayangan yang tegak. Nah, di mana ingat ini mata berakomodasi maksimum. Nah, akan berbeda ketika kita bahas adalah matanya tidak berakomodasi maksimum. Bedanya di mana nih? Nah, ini mungkin ini saya bikinnya begini aja ya. Kan ini sama FOK-nya segala macam sama. Cuma beda D-nya juga kurang lebih sama. Nah, bedanya adalah ketika kita bahas di lensa objektifnya oke, dia sama nih bayangannya. Cuman ingat ketika ini kan menjadi benda bagi si lensa okuler. Nah, bedanya adalah hasil bayangan lensa okulernya kalau di mata berakomodasi maksimum, dia akan membentuk bayangan di sini. Sedangkan kalau matanya tidak berakomodasi maksimum, maka dia akan menghasilkan bayangan yang tegak dan letaknya sejauh tak hingga. Jadi kalau yang mata berakomodasi maksimum tuh ada jaraknya, kalau yang tidak berakomodasi itu jaraknya tak hingga. Jadi seolah-olah tuh jauh banget ya, alias gak jelas lah kurang lebih seperti itu ya. Oke, so dengan begitu ya saya akhiri dulu untuk pembahasan Fisika Dasar 2 PV 4102 di modul keempat, dan jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan thanks for watching this video, and thanks juga yang sudah donasi di slaweria.co dan scan barcode kirisnya. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.